Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fajar. Tim saya 2405 11 21 30. Dan saya dari program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma ECLAT untuk analisis pola pembelian konsumen pada data transaksi penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembelian konsumen menggunakan metode data mining, khususnya menggunakan algoritma ECLAT, sehingga dapat ditemukan hubungan antara produk yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil analisis ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis seperti strategi promosi, penempatan produk, dan manajemen stok. Nah, pada bab satu pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada era digital saat ini, setiap transaksi penjualan menghasilkan data yang sangat banyak. Namun seringkali data tersebut hanya disimpan tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Padahal data transaksi dapat digunakan untuk mengetahui kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Oleh karena itu, diperlukan teknik data mining untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menemukan produk yang sering dibeli bersamaan oleh konsumen dan bagaimana menghasilkan rekomendasi bisnis berdasarkan pola tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritma ECLAT untuk menemukan frequent item set dan associates rule yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya bab 2 itu landasan teori, yaitu data mining, merupakan proses pencarian pola atau informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar. Dalam penelitian ini, digunakan teknik association rule mining. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan antara produk yang sering muncul bersamaan dalam transaksi. Association rule ini memiliki tiga parameter utama, yaitu pertama itu soft part, yaitu tingkat kemunculan suatu kombinasi produk dalam seluruh transaksi. Yang kedua, confidence, yaitu tingkat kepercayaan bahwa jika produk A dibeli, maka produk B juga dibeli. Tiga, lift, yaitu ukuran kekuatan hubungan antar produk. Jika nilai lift lebih dari satu, maka hubungan antar produk dianggap kuat. Keunggulan algoritma ECLAT dibandingkan a priori adalah hanya membutuhkan satu kali pemindaian database dan menggunakan representasi data vertikal berupa TID set, sehingga proses pencarian pola menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data transaksi penjualan. Dataset yang digunakannya terdiri dari 70 transaksi dengan 18 jenis produk kebutuhan sehari-hari, yaitu beras, minyak goreng, telur, mie instan, roti, keju, mentega, susu, kopi, teh, gula, air mineral, biskuit, coklat, yogurt, sabun, sampo, dan deterjen. Nih, contohnya. Tahapan penelitian terdiri dari pengumpulan data transaksi, mana dia, saya bahas. Pengumpulan data transaksi. Yang kedua, pre-processing data. Wait. Yang ketiga, transformasi data menjadi one hot encoding. Yang keempat, penerapan algoritma ECLAT. Yang kelima, pembentukan associate rule. Dan yang terakhir, analis dan interpretasi hasil. Yaitu parameter yang digunakan adalah minimum support sebesar 10% dan minimum confidence sebesar 60%.
Nah, selanjutnya bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Setelah proses analis dilakukan, diperoleh beberapa hasil penting dari 70 transaksi yang dianalisis. Produk yang paling sering dibeli adalah susu dengan support sebesar 40%. Kemudian diikuti oleh roti sebesar 35,7% dan kopi sebesar 34,3%. Untuk frekuen item set ini ditemukan beberapa kombinasi produk yang sering dibeli bersama, di antaranya roti dan susu dengan skor 38,6%. Selanjutnya kopi dan gula dengan support 35,7%. Dan yang terakhir beras dan minyak goreng dengan support 34,3%. Selanjutnya ditemukan 8 frekuen 3 item set. Kombinasi yang paling kuat yaitu roti, susu, dan mentega dengan support 21,4%. Asosiasi rule ini terkuat yang ditemukan adalah jika pelanggan membeli roti dan mentega, maka pelanggan juga membeli susu. Rule ini memiliki confidence sebesar 85,7% dan lead sebesar 2,40. Artinya kemungkinan pelanggan membeli susu menjadi 2,4 kali lebih besar ketika membeli roti dan mentega secara bersamaan. Selain itu, ditemukan beberapa pola pembelian lainnya, yaitu pola minuman panas, contohnya kopi, gula, dan susu; pola bahan masak, yaitu beras, minyak goreng, dan telur; pola produk kebersihan, sabun, sampo, dan deterjen; pola snack dan minuman air mineral, biskuit, dan teh. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma ECLAT mampu menemukan hubungan antara produk yang signifikan dan berguna untuk kebutuhan bisnis. Selanjutnya, bab kelima, yaitu rekomendasi strategis. Berdasarkan hasil analisis ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, eh, penempatan produk ini. Yang pertama itu produk roti, susu, mentega, dan keju sebaiknya ditempatkan berdekatan dalam satu zona sarapan. Kedua, program bundling. Program ini yaitu katanya toko dapat membuat paket promosi seperti paket sarapan hemat yang berisi roti, susu, dan mentega. Ya. Yang ketiga, strategi cross-selling. Ini saat pelanggan membeli kopi, toko dapat merekomendasi gula dan susu. Empat, manajemen stok. Produk dengan support tinggi seperti susu, roti, kopi, gula, telur, dan minyak goreng harus selalu tersedia karena memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Nah, itulah contoh-contoh dari rekomendasi strategis. Ya. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini dari penelitian ini adalah algoritma ECLAT berhasil diterapkan untuk menganalisis pola pembelian konsumen pada data transaksi penjualan. Dari hasil analisis ini ditemukan 8 frekuen 3 item set dan 8 association rule yang memiliki hubungan positif dengan nilai lead di atas satu. Pola pembelian terkuat yang ditemukan adalah kombinasi roti, mentega, dan susu dengan confidence 85,7% dan lead 2,40. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data mining dapat membantu pelaku usaha dalam memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Demikian demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun video saya dan maupun presentasi saya yang kurang. Mohon maafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.